teknik lingkungan itu muncul untuk terjadinya sustainable development. Oke. Bagaimana ketika musim kemarau kita tidak kekeringan, ketika musim hujan kita jangan kebanjiran. Kebanjiran, nah, ya, Pak, ya. Itu. Apa sih prodi teknik lingkungan itu, Pak? Dan bagaimana fokus utamanya di sini? Oke, jadi program studi yang fokus ke dua hal ya, yaitu terkait manajemen lingkungan dan juga rekayasa lingkungan. Seperti itu. Bagaimana limbah itu bisa diturunkan konsentrasinya, BOD-nya diturunkan, COD-nya diturunkan, TSS-nya diturunkan, sehingga dibuang ke lingkungan itu aman, ikan itu nggak mati. Di teknik lingkungan UPB ini kita mempelajari tidak hanya sekedar teori saja, namun kita juga ambil studi case yang harus dipecahkan dengan teori yang sudah dimiliki. Jangan ragu ya memilih teknik lingkungan. Selain kita berkontribusi untuk kebaikan di alam, tentunya kita juga memberikan amalan jariah karena apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kebaikan juga untuk di masa yang akan datang. Dan tentunya kebaikan yang kita lakukan di masa lalu yang berdampak untuk masa yang akan datang akan memberikan amal jariah yang tidak terputus untuk kita. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bara Podcast. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai prodi teknik lingkungan. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo nih kira-kira di prodi teknik lingkungan kita akan belajar apa aja. Terus serunya gimana, terus prospek kerjanya seperti apa, teman-teman bisa nonton podcast ini sampai akhir ya, biar teman-teman nggak akan ragu lagi buat pilih prodi teknik lingkungan ya. Nah, sekarang ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Jadi kita bakalan tanya-tanya langsung dengan Bapak Dodit Ardiatma, STMSC. Halo Pak, gimana kabarnya? Halo Mbak Ica, baik, alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, sekarang ini Pak Dodit menjabat sebagai Wakil Dekan di Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Nah, biar teman-teman makin kenal nih sama Pak Dodit ya, jadi kita akan membahas sedikit biografi tentang Pak Dodit ya. Nah, kita akan membahas mengenai riwayat pendidikan Pak Dodit ya, riwayat kuliah Pak Dodit ya. Nah, jadi Pak Dodit ini adalah lulusan dari S1 di Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Lingkungan. Kemudian Pak Dodit lanjut lagi nih, S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Lingkungan. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Dan sekarang sedang menjalankan S3 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Lingkungan. Nah, jadi teman-teman ini harus tahu nih sama Pak Dodit, karena Pak Dodit ini wakil dekan. Jadi teman-teman harus kenal ya. Tuh. Nah, Pak, supaya kita makin kenal nih ya sama prodi Teknik Lingkungan seperti apa, mungkin Bapak bisa bahas sedikit tentang riset atau proyek gitu yang pernah Bapak lakukan di bidang teknik lingkungan ini, supaya teman-teman yang menonton makin tahu nih, oh ternyata prodi teknik lingkungan seperti ini gitu. Oke, ya. Di teknik lingkungan ya, kebetulan saya di Wakil Dekan Fakultas Teknik, namun karena dari prodi teknik lingkungan, jadi memang saya juga concern di bidang teknik lingkungan. Jadi beberapa research yang saya laksanakan diantaranya terkait solid waste, sampah padat, itu skala kota, baik juga skala kawasan, lalu juga terkait rekayasa di bidang teknik lingkungan. Yang sering kita lakukan itu terkait jaringan air bersih dan juga jaringan air limbah, seperti itu Mbak. Oke, baik. Gitu. Mungkin Bapak bisa diceritakan Pak, output yang dihasilkan itu seperti apa dari riset yang tadi Bapak sebutkan? Ya, jadi kalau riset itu, contoh kalau kita bicara masalah TPST yang ada di Bekasi, padahal dia melayani DKI Jakarta, mungkin teman-teman juga tahu lah TPST apa itu yang saya maksud gitu ya. Itu sebetulnya sudah banyak sekali masalahnya ya, sudah overload, lalu juga pencemaran air tanahnya yang mungkin tidak terkendali dan lain sebagainya. Kita melakukan riset di situ terkait
bagaimana pengelolaan yang ideal dan baik seperti apa. Lalu juga kita memappingkan bagaimana si sampah itu dari masuk sampai dengan keluar, treatmentnya seperti apa, kita mencari efisiensinya, itu kita melakukan di sana. Dan tentunya output dari penelitian kita ke publikasi, seperti itu. Jadi di riset yang tadi Bapak sebutkan itu tentang bagaimana proses mendaur ulang ya dari sampah-sampah tersebut ya Pak ya? Lebih ke pengelolaannya sih Mbak. Jadi bagaimana si TPST tadi bisa mengimplementasikan teknologi yang paling ideal. Gitu. Berarti mempelajari teknologinya juga ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Jadi seperti itu teman-teman, gambaran mungkin nanti kalau teman-teman masuk di proyek-proyek bidang teknik lingkungan ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas perjalanan karir dari Pak Dodit ya. Tapi sebelum situ kita bahas terkait gambaran riset tadi ya. Itu tidak hanya di bidang sampah aja. Jadi mungkin teman-teman teknik lingkungan itu teman-teman tuh banyak kepikiran teknik lingkungan tuh kaitannya dengan sampah gitu ya. Padahal nggak hanya ke sana gitu. Kita juga fokus ke bidang riset, di bidang rekayasa teknik lingkungan. Rekayasa teknik lingkungan itu kalau ini saya sering melakukan di project ya. Di project, contoh salah satu kawasan yang ada di belakang kita ini, di belakang kampus UPB, nanti teman-teman bisa search aja kawasan apa itu. Nah, di situ kita banyak menjalankan proyek terkait infrastruktur lingkungan, salah satunya pengadaan air bersih, jaringan air bersih, dan juga jaringan air limbah. Karena memang industri yang ada di sini itu bisa dipastikan tidak akan bertahan lebih dari 5 tahun jika tidak ada infrastruktur tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa lihat atau belajar langsung ke sini, welcome banget kita ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tahu seperti apa sih bidang teknik lingkungan itu, salah satu proyek yang kita kerjakan itu terkait sewer system, jaringan air limbah untuk kawasan industri. Jadi air limbah yang dihasilkan oleh pabrik, oleh produksi mereka, biasanya itu akan, kalau kita tidak kelola dengan baik kan mungkin mereka bingung akan buang kemana ya. Iya, betul. Bisa ke sungai, ke belakang pabrik, atau ke saluran di depannya. Itu nggak butuh waktu lama untuk menimbulkan kegaduhan. Pasti masyarakat sekitar akan komplain, penyakit akan muncul dan lain sebagainya. Oleh karenanya salah satunya yang kita pelajari itu adalah membuat sewer system. Sebetulnya teknologi itu sudah banyak terimplementasikan, sudah diimplementasikan sejak lama gitu ya. Kami di negara-negara maju itu sudah lebih dulu dilaksanakan. Di tempat kita mungkin di kawasan-kawasan tertentu yang mengimplementasikan. Jadi air limbah yang dihasilkan itu semua didistribusikan atau dibawa ke pengolahan air limbah atau waste water treatment plant. Gitu. Dan sedangkan untuk air bersihnya nggak boleh tuh kita menggunakan air sumur. Jadi kawasan industri tersebut harus menyediakan air, karena air olahan, atau kalau mungkin masyarakat itu banyak mengenal terkait PAM ya, air PAM ya. Nah itu untuk kegiatan industri maupun perumahan itu harus menyediakan WTP-nya sendiri atau water treatment plant. Jadi dia mengolah air dari air sungai, diolah jadi bersih, layak untuk diminum, baru didistribusikan ke masyarakat, sehingga air itu nanti akan sampai ke tempat rumah-rumah kalian atau ke industri itu dengan aman, seperti itu. Itu salah satu gambaran, nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi deh, gitu. Nanti dibahas lagi ya, biar teman-teman makin tahu lagi ya. Boleh. Jadi inovasi yang dilakukan ini sangat bermanfaat ya, apalagi kita di tengah-tengah kota industri ya Pak ya, kota industri yang salah satu terbesar di Asia Tenggara ya Pak ya. Betul. Jadi gini ya konsepnya Mbak Ica ya. Teknik lingkungan itu muncul untuk terjadinya sustainable development. Jadi sustainable development itu maksudnya kita boleh nih beraktivitas, kita boleh nih memproduksi, kita boleh nih bikin pabrik, kita boleh bikin perumahan, kita boleh mengalih fungsi lahan dari yang tadinya hutan menjadi pemukiman, pabrik dan lain sebagainya. Namun kita jangan sampai mengorbankan masa depan anak cucu kita. Oleh karenanya, bagaimana itu bisa berjalan, kegiatan-kegiatan aktivitas tadi itu bisa berjalan, namun
harus kita minimalisir untuk potensi-potensi pencemaran lingkungannya. Tadi contohnya ya, air limbah harus diolah. Air bersih tidak boleh menggunakan air tanah, tapi kita menggunakan air permukaan yang kita olah menjadi air bersih. Seperti itu. Karena air permukaan kalau nggak kita olah, dia bisa lari ke laut. Oh, seperti itu Pak. Air permukaan lari ke laut, sedangkan 97,5% air yang ada di bumi ini itu adalah air asin yang tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Tidak bisa dimanfaatkan untuk air minum ya, harus ditreatment dengan biaya yang cukup tinggi. Makanya sebisa mungkin adanya air hujan yang berupa air tawar tadi, itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin sebelum dia lari ke laut. Jadi konsep kita bagaimana ketika musim kemarau kita tidak kekeringan, ketika musim hujan kita jangan kebanjiran. Nah, itu harus kita implementasikan tuh bagaimana tuh. Nah, teman-teman jadi makin tertarik mungkin ya mempelajari teknik lingkungan seperti apa ya Pak, karena sangat berguna sekali bagi kehidupan manusia ke depannya ya. Nah, kita ini pengen tahu nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik masuk ke bidang ini, ke bidang teknik lingkungan? Mungkin Bapak bisa menceritakan gitu, awal mula tertariknya seperti apa? Ketertarikan saya ke bidang teknik lingkungan ya. Ya, baik. Awalnya saya mengutip satu statement dari salah satu dosen saya ya. Baik. Jadi waktu itu disampaikan sama dia, ketika peminatan teknik lingkungan itu belum begitu banyak seperti sekarang. Sekarang itu peminatan teknik lingkungan, kebutuhan teknik lingkungan di industri, perumahan, pemukiman, lalu juga untuk pemerintahan itu cukup tinggi, Mbak. Cukup tinggi. Dulu kita masih, teknik lingkungan ini arahnya akan kemana gitu ya. Kita masih agak bingung. Tapi beliau itu memantapkan hati saya, dia bilang gini, tenang saja. Kalian itu kalau merasa tersesat, kalian tersesat di jalan yang benar. Baik. Tersesat di jalan yang benar tuh ya. Nah, awal mulanya saya itu ambil Fakultas Teknik Sipil. Fakultas Teknik Sipil. Dan perencanaan itu terdiri dari 3 program studi. Baik. Ada arsitektur, ada teknik sipil, dan juga teknik lingkungan. Nah, yang ada di mindset saya waktu itu ketika saya baru lulus SMA, itu gini. Kalau saya ambil teknik sipil, bayangan saya ya, saingan saya pasti akan banyak banget nih. Karena dari zamannya Bung Karno, dia kan alumni teknik sipil ya. Dari zamannya Bung Karno, alumni teknik sipil ini banyak nih. Udah banyak banget. Dari dulu udah banyak banget. Betul. Ya Pak ya? Tapi bukan berarti tidak baik, teknik sipil tentunya sangat dibutuhkan juga. Dan kebetulan di tempat kita juga ada nih teknik sipil. Betul. Gitu. Lalu juga arsitektur. Kalau arsitektur terlalu di belakang layar banget gitu kan, mindset seorang anak lulus SMA waktu itu. Tapi arsitektur juga sekarang perkembangannya cukup baik sekali, pesat ya, Pak, ya? Sangat pesat dan prospek sekali lah. Betul. Lalu teknik lingkungan. Ini jurusan apa ya teknik lingkungan ya? Saya rasa kayak gitu mulai kan. Penasaran nih Pak. Penasaran. Di situ saya mulai mengulik dan akhirnya saya daftar ke teknik lingkungan tadi itu. Teknik lingkungan tadi. Nah ternyata kebetulan saya domisili kan di Jawa Barat ya Mbak ya. Walaupun saya aslinya orang Jogja ya, saya domisili lama di Jawa Barat. Saya lihat di Jawa Barat itu kan banyak sekali kawasan industri ya, seperti tempat kita ini ya, di kawasan kampus UPB. Itu banyak industri. Ternyata teknik lingkungan itu muncul untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia tadi. Seperti itu. Makanya, ini salah satu prospek yang baik lah, saya rasa seperti itu. Dan ternyata betul menjadi hal yang pilihan yang benar saat itu saya ambil teknik lingkungan. Jadi tidak menyesal ya Pak ya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak menyesal gitu. Terus ketika awal Bapak memulai karir nih Pak ya, ekspektasi Bapak mungkin pasti ada kan ya, ketika memulai karir itu pasti ada ya ekspektasi kita terhadap pekerjaan kita. Nah, apakah kenyataannya sesuai Pak dengan ekspektasi yang sebelumnya diharapkan oleh Bapak gitu? Kalau yang saya rasakan itu malah melampaui ekspektasi, Mbak. Melampaui. Iya. Di teknik lingkungan itu cukup dinamis. Kalau misalkan kita memang aktif gitu ya, itu sangat banyak sekali peluang-peluang dan
tadi kembali lagi pesaing kita tuh belum terlalu banyak. Oh betul, Gitu. tidak sebanyak teknik sipil Teknik mungkin sipil, arsitektur. Cuman memang kita harus aktif dan juga kreatif. Jadi dulu awal mula ekspektasi saya itu ketika lulus kuliah, itu saya, karena waktu itu gini, ketika semester 7 saya kuliah S1, itu kan kita ada program kerja praktek ya. Oh baik. Kerja praktek. Ya, kalau di sini kuliah kerja praktik ya Pak ya? Kuliah kerja kalau praktik. Pelita Nah, Bangsa. kuliah kerja praktik itu, waktu itu saya kerja praktek, ada beberapa kategori yang harus saya penuhi. Satu, saya mau kerja praktik di luar Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa gitu-gitu aja harapannya jauh kan. ya. Nah, yang kedua, saya mau cari kerja praktik itu yang terfasilitasi, otomatis harus perusahaan yang besar dan juga bonafit kan. Betul. Dan biasanya multinational company. Baik. Nah, betul saja waktu itu saya internship itu di Kalimantan Timur, di oil and gas company. Nah, dari situ menjadi salah satu mimpi saya untuk bisa melanjutkan bekerja di oil and gas company. Oil and gas company di sana. Setelah pulang dari sana, lulus kuliah, ekspektasi saya waktu itu saya harus bekerja di luar Pulau Jawa. Dengan saat itu ya di oil and gas mungkin teman-teman juga tahu dari segi salary mesti di atas rata-rata UMR yang ada di Pulau Jawa waktu itu. Nah, cuman setelah saya apply ke perusahaan, apply ke bidang-bidang teknik lingkungan, ternyata untuk mendapatkan kesetaraan dengan yang di luar Pulau Jawa itu nggak harus ke luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pun kita bisa dapatkan itu. Nah, makanya saya bilang tadi itu melebihi ekspektasi yang saya harapkan seperti itu. Ditambah banyak sekali peluang-peluang ya di sekitar kita ya. Jadi teknik lingkungan itu dia bisa kalau ke pemerintahan ya, ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Kementerian Lingkungan Hidup, itu ke pemerintahan. Terus ke pengelolaan kawasan industri, ada AMDAL, RKL, RPL. Oh, banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali, dan juga kalau misalkan kita mau masuk ke pabriknya, itu ada di Departemen Health, Safety, and Environment. Baik. Jadi dia memang biasanya sekarang setiap perusahaan itu kan dituntut untuk mengejar proper dan juga ISO, sehingga mereka menyediakan satu departemen sendiri tuh untuk mengelola lingkungan tadi. Apalagi isu-isu sekarang tuh lingkungan tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan, namun juga sebagai lifestyle. Lifestyle ini dalam artian gini, mungkin Mbak Ica pernah membeli barang-barang yang ramah lingkungan. Contoh ya, saya sebut merek sedikit ya, celana jeans ya. Celana jeans merek tertentu itu, kalau misalkan kita beli, kalau yang terbuat dari bahan biasa, itu mungkin di harga 600.000, 700.000 lah ya. Tapi untuk yang terbuat dari bahan PET, yang ramah lingkungan tadi apa ya? Dari daur ulang plastik bekas tadi, itu harganya bisa sampai 1,4 juta. Gitu. Kenapa bisa lebih mahal, Pak? Dengan label kita ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi tagline ramah lingkungan di sini itu bukan hanya sekedar kebutuhan lagi, tapi udah menjadi gaya hidup. Lifestyle. Seperti itu. Nah, tadi Bapak udah menceritakan ya, ekspektasi ternyata melampaui dari harapan Bapak ya, Pak. Nah terus ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan yang membuat Bapak semakin yakin kalau ternyata ekspektasi saya itu melampaui batas gitu, yang membuat Bapak sangat berkesan gitu di bidang ini. Jadi ya ini ya, alhamdulillahnya ya di negara kita itu kita tidak mengesampingkan masalah lingkungan. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas industri itu dia harus memperoleh izin lingkungan baru boleh beroperasi. Seperti itu. Waktu itu pertama kali saya amazed dengan bidang teknik lingkungan itu ketika di oil and gas company tadi. Jadi ketika kita ke onshore, di rig itu di tengah laut kan, pengeboran minyak tengah laut ya, itu departemen drilling atau geologisnya itu tidak bisa melakukan
drilling ketika belum memperoleh approval dari orang lingkungan. Oke, berarti harus di-approve dulu dari orang Di-approve teknik dulu. lingkungan. Approve itu dalam artian di di lingkungan itu departemen kan HSE ya, Health, Safety, Environment, itu membawahi environment, health, and safety. Oke. Ketika itu dia belum approve, itu belum boleh jalan. Padahal itu core bisnis mereka. Oh, baik. Seperti itu. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita nih di industri ini. Contoh salah satu proyek yang sedang saya kerjakan itu ada di Tebet ya. Baik. Di Tebet itu pembuatan data center. Oke. Data center, investor dari luar itu mendirikan data center di situ. Itu belum boleh memulai bangunan ketika dia belum memiliki izin lingkungan. Oke. Nah, jadi kita dikejar-kejar. Oh, jadi baik. tadi di teknik lingkungan itu selain kita bekerja sebagai di perusahaan atau di kementerian atau di industri, kita juga bisa mendirikan badan konsultan juga. Oh, seperti gitu. itu. Iya. Baik. Jadi harus memberikan approval tadi apa ya? Bukan memberikan approval ya, kita melakukan kajian lingkungan sehingga aktivitas tersebut dinyatakan aman oleh pemerintah. Gitu. Baik. Misalkan, ya contoh ya, itu buat data center tadi, dia menghasilkan limbah seperti apa, pengolahannya bagaimana, terus teknologi pengolahannya seperti apa, sehingga itu air limbah yang dikeluarkan itu aman bagi lingkungan dan juga ekosistem biota yang ada di sekitarnya, seperti itu. Berarti harus ditelaah dulu ya Pak ya? Betul, harus diuji laboratorium juga. Iya, gitu. Nah, baik Pak. Terus kira-kira ada nggak Pak sosok atau mentor nih Pak yang paling berpengaruh di Bapak gitu, yang ada di bidang teknik lingkungan ini? Gitu. Oke. Sosok yang paling berpengaruh ya bagi saya ya. Tentunya saya menghargai guru saya ya. Saya menghargai dosen saya. Beliau salah satu dosen di kampus saya dulu. Dia selalu memberikan masukan-masukan dan selain dia mengajarkan masalah akademis, dia juga mengajarkan masalah bisnis. Bisnis di sini dalam artian seorang engineer, kamu bisa melakukan bisnis di bidang teknik lingkungan ini. Bisnis di sini bukan berarti dalam tanda kutip nakal gitu ya, tapi kamu bisa dapetin project, kamu bisa menjadi konsultan, kamu bisa berkontribusi ke pemerintah dan lain sebagainya melalui teknik lingkungan ini gitu. Dan ketika dia melihatkan contohnya itu bukan hanya dari teorinya saja, tapi memang dia mempraktekkan dan saya melihat secara langsung, oh memang sebetulnya luas gitu teknik lingkungan ini gitu. Gitu sih. Berarti guru-guru dan dosen ya sangat berpengaruh ya Pak ya di hidup Bapak. Oke. Nah, sekarang kita fokus nih di prodi ini, di prodi teknik lingkungan. Nah, mungkin supaya teman-teman makin tahu lagi nih, makin kenal dengan prodi teknik lingkungan, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih prodi teknik lingkungan itu Pak, dan bagaimana fokus utamanya di sini. Oke, jadi prodi teknik lingkungan ini adalah salah satu program studi yang ada di Universitas Pelita Bangsa di bawah Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Jadi di Pelita Bangsa itu fakultas tekniknya terdiri dari 6 program studi. Salah satunya adalah teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan ini program studi yang fokus ke dua hal ya, yaitu terkait manajemen lingkungan dan juga rekayasa lingkungan. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak tentang manajemen lingkungan tadi dan rekayasa yang dilakukan tadi. Jadi manajemen lingkungan itu seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya. Bagaimana kita itu mengelola kawasan agar aman untuk aktivitas yang dia lakukan. Tadi contohnya misalkan gini, di di peraturan pemerintah pun sudah muncul bahwa sebelum beraktivitas itu kita harus ada penapisan mandiri, dia perlu AMDAL atau RKL-RPL atau KLUPL dan lain sebagainya, itu sudah ada penapisannya. Yang dimaksud manajemen lingkungan di sini adalah bagaimana aktivitas itu berjalan namun tetap aman. Jadi instrumennya itu melalui dokumen lingkungan, izin lingkungan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di bidang rekayasa, tadi ya, setelah itu dinyatakan aman tadi, kan tentunya dia ada reaktor-reaktornya ya.
Oke. Untuk pengolahan limbah supaya limbah yang dihasilkan itu aman dibuang ke lingkungan. Seperti itu. Supaya limbah yang dihasilkan tadi aman dibuang ke lingkungan, itu kita merekayasa tuh, bikin reaktornya. Bagaimana reaktor itu kita buat supaya limbah yang dihasilkan itu diolah, lalu dibuang ke lingkungan tuh menjadi aman. Karena kalau misalkan kita lihat, kita kembali ke teorinya ya, Mbak. Teorinya itu ada 2, teori dasarnya. Apa tuh Pak? Yang pertama, teori dasarnya itu saya ambil dari hukum kekekalan energi. Atau kita sering dengar hukum termodinamika yang pertama. Di mana energi itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Namun energi itu bisa dirubah dalam bentuk yang lain. Seperti itu. Jadi dari sana artinya energi itu sebetulnya nggak akan pernah hilang, dia hanya berubah bentuk aja. Satu. Yang kedua, kaitan dengan limbah, energi itu bisa berubah bentuk, namun tidak akan memperoleh efisiensi 100%. Pasti ada entropi. Gitu. Apa tuh Pak? Nah, entropi itu hasil samping dari perubahan energi tadi. Contoh misalnya gini Mbak Ica, kita menggunakan kendaraan bermotor. Energi yang kita gunakan energi fosil ya. Energi fosil, bahan bakar tadi kita masukkan ke dalam kendaraan. Setelah itu kita gunakan, kan menjadi energi gerak. Betul. Namun perubahan dari fosil ke energi gerak itu nggak jadi 100%. Hasil sampingnya berupa apa? Berupa panas. Berupa getaran. Berupa hal-hal lainnya. Seperti itu kita sebut sebagai entropi. Begitu juga dengan kegiatan industri tadi. Ketika dia merubah barang dari satu bentuk ke bentuk lain, pasti menghasilkan limbah. Energi lain. Atau kita sebut sebagai limbah tadi. Nah, itu kita sebut sebagai hukum entropi atau termodinamika yang kedua. Seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, dari yang Bapak jelasin tadi nih Pak ya, berarti kan prodi teknik lingkungan ini sangat berguna ya ilmunya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih Pak yang menjadi keyakinan Bapak bahwa prodi teknik lingkungan itu penting di tengah tantangan global saat ini gitu? Ya, jadi ini ya, kita kembali lagi ke industri tadi. Datang lagi ke industri. Kita berada di tengah-tengah kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara. Seperti itu, di Jawa Barat ini. Adanya industri ini, sebetulnya, dia itu gini-gini. Kita, manusia, sebetulnya, alam itu memberikan semua kebutuhan manusia secara cukup. Cukup ya Pak ya? Cukup. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini pasti akan dicukupi kebutuhannya oleh alam. Namun alam tidak akan pernah mencukupi nafsu manusia. Karena nafsunya terus meningkat ya Pak ya? Nafsu terus meningkat. Nafsu di sini dalam artian contohnya gini. Industrialisasi itu adalah salah satu bentuk nafsu manusia. Jadi mereka itu bagaimana caranya membuat orang tergantung sama mereka. Kalau misalkan setiap orang itu membuat contoh ya, pabrik sabun. Kalau tidak ada pabrik sabun, tidak akan terkonsentrasi kebutuhan sabun itu di satu titik. Gitu. Masing-masing orang menggunakan sabun yang diproduksi sendiri-sendiri. Tapi kan tidak ada kebutuhan, tidak ada margin di situ. Artinya kalau semua orang butuh dia bisa ambil take benefit banyak dong. Betul. Seperti itu. Sedangkan secara konsep, secara teori, alam itu memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai self-purification. Apa tuh Pak? Boleh dijelasin? Self-purification itu kemampuan alam untuk menyembuhkan diri sendiri. Contoh kayak Mbak Ica nih sakit, badannya panas ya. Itu adalah proses metabolisme untuk menyembuhkan dirinya Mbak Ica. Sama juga dengan alam seperti itu.
Jadi kita nanti akan mengenal istilah tercemar dan juga terkontaminasi, gitu ya. Ketika dia terkontaminasi, itu masih nggak ada masalah. Artinya alam itu masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Misalkan sungai itu kemasukan air gula gitu, air kopi gitu ya, itu nggak ada masalah. 1 gelas kopi dibuang jatuh ke sungai itu nggak ada masalah, karena secara waktu, secara jarak dia akan memulihkan dirinya sendiri, sembuh tuh, hampir hilang konsentrasi kopi tadi. Recovery sendiri. Sendiri. Namun jika 1 juta liter kopi jatuh ke sungai, otomatis sungai tersebut akan menjadi tercemar. Gitu. Ketika sudah tercemar, artinya dia itu tidak bisa mengembalikan fungsinya lagi seperti semula. Sulit untuk recovery lagi. Istilahnya udah mati lah gitu ya. Perlu ada rekayasa, perlu ada bantuan dan lain sebagainya sehingga sungai tersebut bisa berjalan baik lagi. Gitu. Nah, mungkin kita juga perlu tahu nih keilmuan atau fokus apa gitu yang yang dipelajari di Prodi Teknik Lingkungan ini. Ada gak sih Pak kira-kira fokusnya? Fokus kita tadi ya kaitannya dengan 2 konsentrasi tadi, rekayasa dan juga manajemen. Di sana mata kuliah kita ya, istilahnya gini, di Teknik Lingkungan itu kita mengajarkan mata kuliah yang mahasiswa pakai itu nanti ketika lulus itu bisa digunakan sebagai senjata untuk perang. Perang itu dalam artian apa tuh Pak? Untuk mencari uang, untuk bekerja dan lain sebagainya, gitu ya. Kita nanti akan berperang dengan yang ada di lingkungan kita kan. Kita harus bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah itu mata kuliah inti keahlian kita itu salah satunya yang pertama terkait dari awal ya plumbing. Bisa dijelasin Pak? Sistem plumbing ya. Plumbing itu skala jaringan perpipaan untuk skala gedung dan juga rumah seperti itu. Kayak gedung kita nih ada 6 lantai, kan jaringan plumbingnya sudah ada. Di situ teman-teman teknik lingkungan itu belajar mendesain, terus menentukan dimensinya sehingga plumbingnya itu aman. Air kotor dari lantai 6 itu tidak membludak ke lantai-lantai yang lainnya. Terus maintenance-nya supaya baik, supaya kalau ada trouble itu bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Dan itu pun kita pernah mengerjakan itu di salah satu apartemen ya di kawasan Delta Mas. Sudah diimplementasikan ya Pak? Implementasikan. Karena semua gedung ini pasti ada sistem plumbingnya. Seperti itu. Itu kita membuat jaringan pipa PPR untuk apartemen 4 lantai supaya apartemen tersebut tekanan airnya bagus, sampai ke kamar tidak ada kebocoran, air panas, air dingin itu bisa masuk dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di plumbing. Lalu kita juga belajar tentang SPAM, sistem penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum tadi yang saya ceritakan, salah satu proyek yang kita kerjakan menyediakan jaringan perpipaan untuk kawasan dan juga perumahan. Jadi kalau di sini ya, di daerah Cikarang ini, itu air Sungai Kalimalang itu ditarik menggunakan intake, diambil, disedot, diolah. Sehingga air Kalimalang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dikonsumsi. Harusnya bisa diminum kalau kita bicara PDAM. Tapi sejauh ini hanya sebagai air bersih. Kalau dia upgrade sedikit menggunakan RO atau treatment lainnya itu bisa sebetulnya. Bisa sebetulnya. Sebetulnya bisa. Nah, itu kalau pengolahannya itu kita belajar di pengolahan air minum. Water treatment plant itu ada mata kuliah sendiri. Ada mata kuliahnya masuk juga tuh Pak? Masuk juga mata kuliahnya. Setelah diolah, didistribusikan menggunakan sistem penyediaan air minum tadi. Pipingnya, perpipaannya, sampai ke meteran air ke rumah-rumah itu adalah bagian dari fokus teknik lingkungan. Seperti itu. Itu plumbing, SPAM, pengolahan air minum ya. Kita juga belajar masalah pengolahan air limbahnya. Limbah juga dipelajari. Limbah juga dipelajari tadi di treatment. Bagaimana limbah itu bisa diturunkan konsentrasinya, BOD-nya diturunkan, COD-nya diturunkan, TSS-nya diturunkan sehingga dibuang ke lingkungan itu aman,
ikan itu nggak mati. Oke. Ada di mata kuliahnya juga, Pak? Ada itu mata ada. kuliah. Namanya mata kuliah pengolahan air limbah. Oke. Sebelum pengolahan air limbah, ada jaringannya juga. Baik. Karena kita menerapkan formula persamaan Manning. Bagaimana air itu mengalir secara gravitasi menuju ke WWTP. Itu proyek itu kita kerjakan sudah beberapa kali ya di kawasan industri sini. Kalau teman-teman ke Pelita Bangsa, bolehlah kita main-main ke proyek juga. Jadi teman-teman lebih tahu ya Pak ya. Betul. Praktek secara langsung. Praktek secara langsung. Dan plumbing untuk air limbah ini juga kita sempat juga kerjakan di pabrik ikan nih di kawasan ini juga. Ada satu perusahaan eksportir ikan filet. Ya. Dia itu owner itu membuat gedung request ke arsitekturnya, dibuatkan gedung segala rupa. Dia nggak tahu kalau kebutuhannya itu untuk filet ikan. Baik. Jadi piping itu dia buat tidak sesuai dengan standar. Akhirnya sepanjang 3 meter pipa itu penuh dengan sisik ikan. Akhirnya air meluap, baunya kan bau sekali. Iya. Karena di kawasan industri itu sudah menjadi responsibility-nya ketika ada pencemaran lingkungan, kawasan yang menanggung, dia juga pasti khawatir dapat teguran dari kementerian. Oleh karenanya, dia, bagaimana nih? Menimbulkan bau, tentunya menimbulkan kecurigaan, tentunya juga masyarakat bisa komplain dan lain sebagainya, sehingga dia undang tuh kita tuh. Ini bagaimana ya Pak ya? Seperti ini setelah kita lihat sekilas saja ya. Itu sama mahasiswa juga nggak Pak? Itu kebetulan dengan perusahaan saya sendiri. Kebetulan saya selain di dosen, saya ada satu perusahaan yang bergerak untuk menangani hal-hal seperti itu. Nah itu ternyata pipanya itu 3 meter tuh penuh dengan sisik ikan. Nah itu gimana tuh Pak? Nah kan bingung ya, di bawah beton, jaringannya kemana nggak tahu gitu kan. Ini kita bisa buat sesuai dengan standar. Artinya kita bisa kasih garansi 10 tahun. Ini nggak akan mampet kalau pakai desain yang kita buat. Seperti itu. Akhirnya kita buat pakai manhole menggunakan pipa SDR 41, diameter 8 inch. Nah, dengan sistem manhole tadi, itu menjadi aman. Karena ketika ada trouble, karena teorinya gini, air limbah itu atau menggunakan persamaan Manning itu nggak boleh adanya tikungan, nggak boleh adanya pipa itu berbelok. Namun setiap belokan itu harus di junction menggunakan manhole. Manhole itu bisa orang masuk, bisa melakukan maintenance secara langsung. Teknologi yang tadi Bapak buat ya Pak ya? Betul, yang kita desain ya. Nah, ternyata betul. Kita berani kasih dia garansi 10 tahun. Ketika kita presentasikan dia oke, ya sudah kita jalankan proyek tersebut. Gitu. Nah itu berapa lama tuh Pak pengerjaannya? Nah kalau pekerjaannya itu sih nggak lama ya karena volumenya tidak begitu banyak ya. Itu kurang lebih 1 bulan lah. Gitu. Nah Pak, boleh tahu gak sih Pak kira-kira keunggulan prodi teknik lingkungan satu lagi. Pak? Tadi dan mata kuliah yang lainnya. Tadi kan kita sampai ke jaringan air limbah ya. Terus juga kita ada mata kuliah pencemaran udara, mata kuliah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, drainase dan juga sewer. Nah itu mata kuliah inti yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa, baik dia mau bekerja secara profesional atau mau mendirikan perusahaan kontraktor atau konsultan. Itu welcome sekali. Apalagi untuk area-area bukaan lahan baru, wah itu sangat bisa, sehingga kita bisa menata kota itu berstandar kota-kota maju gitu. Berarti ilmu yang dipelajari di sini itu sangat berguna ya Pak ya, apalagi di tengah kota industri ini ya Pak. Betul, seperti itu. Nah menurut Bapak keunggulan dari prodi teknik lingkungan itu apa sih Pak? Keunggulannya, terutama di kampus ini gitu. Ya, kalau keunggulannya sendiri prodi teknik lingkungan ini ya, yang pertama tadi ya kita tepat guna. Prodi kita itu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri. Karena sekarang setiap industri itu harus punya departemen HSE, Health Safety Environment, karena dia harus mengejar pertanggungjawabannya terhadap lingkungan. Dia harus memenuhi
standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah terkait lingkungan. Misalkan, setiap industri itu dia berjalan, dia harus melaporkan activity-nya minimal tiap semester. Tiap 6 bulan dia harus melaporkan air limbahnya, kualitas limbahnya. Itu harus uji lab. Dia membuat report, dia kirimkan itu ke kawasan. Artinya itu berapa ribu pabrik yang ada di sini. Dan itu kalau nggak dipegang oleh mahasiswa teknik lingkungan, itu kurang mantap rasanya. Gitu. Harus sesuai SOP tadi apa ya? Sesuai dengan itu tadi. Lalu juga responsibility perusahaan terhadap carbon stock. Sekarang kan sudah mulai digencarkan juga ya terkait carbon stock, bagaimana menurunkan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Mereka merubah dari forklift yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil berubah menjadi bahan bakar gas, karena gas lebih ramah lingkungan. Lalu juga bagaimana menurunkan lagi menggunakan tenaga listrik. Itu kan perlu banyak orang teknik lingkungan di situ. Jadi kelebihan teknik lingkungan di kita itu lebih tepat guna, jadi sesuai kebutuhan yang ada di pasar. Gitu. Berarti ilmunya sangat tepat guna ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan di pasar tadi. Nah, tadi kan keunggulannya, mungkin Bapak bisa ceritain sedikit ya tantangan belajar di Prodi Teknik Lingkungan itu gimana sih Pak, dan bagaimana Prodi mendukung mereka gitu untuk menghadapi tantangan tadi? Tantangannya apa ya? Kita itu belajar setiap mata kuliah inti kita itu ada tugas besarnya. Tugas besar. Contohnya apa? Sebelum ke plumbing tadi ya, kita ada tugas besar menggambar teknik. Jadi di mana mahasiswa itu diwajibkan untuk bisa menggambar teknik. Menggambar menggunakan Rapido manual, juga menggambar menggunakan software AutoCAD. Bahkan dia bisa mensimulasikan menggunakan 3 dimensinya, menggunakan SketchUp yang paling sederhana seperti itu. Dan yang sudah-sudah nih ya, ketika mereka lulus semester 2, itu semester 1, semester 2 ya, semester 2 itu sudah bisa laku loh. Bisa laku tuh dalam artian gini, banyak perusahaan membutuhkan drafter. Request-nya minimal bisa AutoCAD. Saya pernah ada satu pengalaman project juga. Jadi satu perusahaan, dia itu punya 400 karyawan, 400 karyawan tuh nggak ada yang bisa menggambar. Sedangkan kebutuhan industri itu, dia harus memiliki set plan perusahaan dan lain sebagainya. Baik. Oke lah, kita diundang, kita datang, kita gambarkan. Digambar, itu 3 gambar kita itu dihargai 60 juta. 3 gambar 60 juta? 3 lembar gambar kita itu. Wow. 60 juta. Saya bawa mahasiswa sekalian mereka belajar ya ke lapangan. Sudah, itu kebetulan perusahaan Jepang. Kebetulan saya ketemu dengan Sacho-nya atau direkturnya kalau di sana ya. Saya presentasikan, you kalau mau lebih jadi kalau you mau meeting, nggak perlu ke lapangan, kita bisa buat 3 dimensinya. Kamu bisa simulasikan aja. Tertarik tuh dia tuh. Karena memang dia mau juga gitu ya. Saya bawa lagi tuh mahasiswa saya, 5 orang. Kita ukur langsung, kita gambar langsung. Di situ, gambar 3 dimensi kita itu dihargai hampir setengah M. Setengah M tuh Pak? Setengah M. Wow. Dari gambar loh ya, itu anak-anak semester 2 selesai bisa menggambar teknik itu. Padahal itu semester 2 ya Pak ya? Semester 2. Nanti kalau mau lihat proyeknya boleh ke sini, nanti kita kasih lihat. Mampir-mampir supaya bisa lihat langsung gitu. Boleh. Itu simulasi 3 dimensi kita tampilkan. Jadi dia kelebihannya kalau misalkan dia mau rapat, dia nggak perlu datang ke lapangan. Dia bisa lihat, oh pipa ini ke sini, panjangnya sekian meter, ini harus ada perbaikan dan lain sebagainya. Gitu. Wah, keren ya. Berarti ya seru juga ya belajar di sini ya Pak ya. Baru semester 2 loh, belum semester 2. 8 belum selanjutnya lagi. Nah, seperti apa sih Pak pendekatan pembelajaran di Prodi Teknik Lingkungan ini? Apakah nantinya bakal lebih menekankan di teori atau di praktik atau mungkin kombinasi keduanya gitu Pak, 50-50? Jadi kalau di teknik lingkungan ya misalkan tadi kita bicara masalah mata kuliah sistem penyediaan air minum. Secara teori kita belajar di mata kuliah mekanika fluida. Jadi mata kuliah kita tuh teorinya ada, nanti ada prakteknya.
Baik. Gitu. Teorinya berupa teori, prakteknya berupa tugas besar. Dan dia harus simulasikan dan dia harus membuat dan dia harus bisa sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan sekarang ini, yaitu kurikulum OBE, Outcome Based Education. Jadi mereka itu contoh mata kuliah SPAM ya, teori di mekanika fluida. Kita belajar masalah persamaan Bernoulli gitu ya. Lalu setelah itu selesai, lanjut ke prakteknya di mata kuliah sistem penyediaan air minum. Karena SPAM ini teorinya menggunakan Bernoulli tadi. Namun setelah dapat teorinya kita bisa menggunakan software juga, ada softwarenya. Kita ajarkan juga software tersebut. Software itu kita ajarkan, mereka mensimulasikan bagaimana menentukan dimensi pipa supaya nggak kebesaran atau nggak kekecilan. Kan susah ya. Sedangkan ukuran pipa itu banyak kan. Bayangin aja kawasan industri kalau sampai salah penentuan dimensi pipanya, satu, pompanya bisa jebol, konsumen tidak terpenuhi kebutuhannya, atau terlalu besar, investasinya terlalu tinggi, tekanannya hilang, dan lain sebagainya. Makanya itu kita simulasikan. Di mata kuliah SPAM kita ada software EPANET, salah satunya. Jadi software yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan perpipaan. Ketika itu di running, berapa tekanan di titik A, di titik B, di titik C itu kelihatan semua. Gitu. Jadi, oh ini pipanya terlalu besar. Kalau tekanannya kurang kita kecilkan. Nah, seperti itu. Itu kita simulasikan. Artinya di teknik lingkungan UPB ini kita mempelajari tidak hanya sekedar teori saja, namun kita juga ambil case, studi case yang harus dipecahkan dengan teori yang sudah dimiliki. Berarti teori dan praktik itu berkesinambungan ya Pak ya? Berkesinambungan, yang artinya ketika teman-teman mahasiswa nanti dilepas ke lapangan, harus sudah bisa. Iya, belajar dari teorinya dulu, baru praktek ya Pak ya. Nah, saat ini kan ya Pak, isu lingkungan itu semakin kompleks ya Pak ya. Mulai dari perubahan iklim, ataupun polusi udara, terus pengelolaan sampah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Prodi Teknik Lingkungan menjawab isu lingkungan yang semakin kompleks ini, Pak? Prodi Teknik Lingkungan menjawab isu yang semakin kompleks ini, salah satunya kita berkontribusi di research ya, yang kita lakukan ya. Awal tahun kemarin, kita sempat mengikuti conference yang ada di Thailand. Itu diikuti oleh sekitar 20 negara hadir ke sana. Kita membahas terkait carbon stock. Carbon stock bagaimana? Apa tuh Pak, carbon stock? Ya, bagaimana kita menghitung tangkapan sebuah area tanaman itu menangkap karbon yang dihasilkan di suatu area. Gitu. Jadi implikasinya di industri, nah saya sukanya di teknik lingkungan itu gitu. Apa yang kita pelajari itu harus terimplementasi di industri, di masyarakat. Itu implikasinya adalah, waktu itu kita membahas masalah mangrove. Berapa sih tangkapan karbon untuk mangrove itu? Kaitannya apa dengan industri? Industri itu memiliki responsibility, kewajiban untuk menekan nilai karbon. Kalau dia tidak bisa menekan dari kegiatan produksinya, dia harus mengkonversi karbon yang dihasilkan dengan penanaman tanaman tadi yang bisa menarik karbonnya, sehingga bisa balance atau surplus gitu, untuk menjawab masalah-masalah isu global terkait perubahan iklim tadi, gitu. Sehingga perusahaan nanti implementasinya, perusahaan menanam pohon berapa, karbonnya yang dihasilkan berapa, balance atau belum. Nah itu biasanya itu di program-program CSR mereka. Dan kita di Fakultas Teknik juga di tahun ini akan launching satu platform terkait carbon stock tadi. Harapannya seluruh industri yang ada di sini tuh bisa kontribut ke sini. Atau ketika dia mau melakukan pengurangan karbon atau perhitungan carbon stock, bisa menggandeng Universitas Pelita Bangsa. Gitu. Salah satu targetnya itu ya Pak? Salah satu targetnya. Intinya kita bergerak untuk berkontribusi lah. Gitu. Di tengah-tengah kota industri ini apa ya, sangat membutuhkan tadi inovasi yang Bapak sebutkan. Betul. Kemudian
sejauh mana sih Pak Prodi mengikuti teknologi ramah lingkungan ya Pak ya, dan digitalisasi dalam pengelolaan lingkungan? Mungkin bisa dijelasin Kak, Pak? Seperti apa? Prodi kita itu cukup aktif ya, Mbak. Kita salah satunya kita aktif mengikuti di Bakerma Teknik Lingkungan, Badan Kerjasama Teknik Lingkungan, yang itu terdiri dari prodi-prodi teknik lingkungan yang ada di Indonesia. Oke, seluruh yang ada di Indonesia. lingkungan. Kebetulan ketuanya sekarang ini dari alumni saya waktu S1 di Universitas Islam Indonesia, Bapak Profesor Dr. Eko Siswoyo, yang kemarin juga sempat kita undang. Kenapa kita bilang kita tuh aktif? Sebagai contoh, prodi teknik lingkungan Universitas Pelita Bangsa ini, kita melihat hal tersebut, kita undang langsung ke sini pakarnya. Pada jadi narasumber ya Pak? Kemarin baru hari Minggu kemarin. Itu bannernya belum dicopot di depan. Masih ada tuh, masih terpampang ya Pak? Betul. Jadi itu salah satu bentuk aktif kita update dengan dengan update-update yang ada sekarang ini gitu. Kita undang langsung. Artinya Pelita Bangsa itu tidak ingin terlihat pintar di dalam kandang. Namun kalau memang kita melihat pakar-pakar yang oke di bidang-bidang tertentu, kita tarik. Langsung diundang tuh. Kita undang. Belum lama ya berarti apa ya? Minggu kemarin. Kemudian kira-kira mahasiswanya sering nggak sih Pak melaksanakan riset atau proyek yang memberikan kontribusi nyata langsung gitu di tengah-tengah isu lingkungan tadi gitu? Mungkin mahasiswanya memberikan proyek apa gitu, mungkin bisa Bapak ceritain gitu. Iya, mahasiswa kita itu kalau di teknik lingkungan ya khususnya, kita punya himpunan. Himpunannya himpunan mahasiswa teknik lingkungan, itu mereka cukup aktif, terjun di tengah-tengah masyarakat, misalkan kayak ada isu sampah ya, dia membuat bagaimana pengelolaan sampah di daerah tersebut, idealnya seperti apa, lalu juga tadi terkait penanaman mangrove, itu juga aktif. Artinya di sini kan kita melihat bahwa mahasiswa tersebut aktif berkontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitar, kayak gitu. Contohnya dari Hima tadi mungkin punya banyak program kerja yang tadi ya, yang memberikan kontribusi langsung untuk masyarakat ya Pak. Kemudian boleh tahu gak sih Pak, target jangka panjang dari Prodi Teknik Lingkungan ini untuk mencetak lulusan yang unggul dan juga berdampak gitu? Ya, jadi untuk target jangka panjang di Prodi Teknik Lingkungan ini tentunya kita ingin terus berkontribusi mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggul di bidangnya. Sesuai dengan tagline-nya Pelita Bangsa ya, unggul di bidangnya. Unggul di bidangnya. Itu dengan tadi kita mengimplementasikan kurikulum OBE, Outcome Based Education. Bisa dijelasin Pak, kurikulum OBE itu seperti apa? Jadi gini, sesuai dengan taksonomi Bloom ya, kita itu di S1 itu harus output dari mahasiswa itu harus bisa merancang, harus bisa mendesain seperti itu. Artinya lulusan-lulusan kita itu harus tepat guna dan implementatif di lapangan seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari itu bisa diimplementasikan di lapangan. Apa yang kita pelajari itu outputnya itu jelas, gitu. Prosesnya jelas, outputnya jelas, sehingga ketika mahasiswa itu diterjun ke lapangan tuh nggak kaget lagi, karena kita sudah terbiasa membahas tentang studi-studi case, gitu. Langsung kasus di lapangan, masalahnya apa, kita solusikan. Jadi cari tahu dulu nih masalahnya apa, langsung Prodi itu berusaha untuk mahasiswanya aktif berkontribusi langsung ya Pak ya. Itu tercetus juga tuh di skripsi-skripsi mahasiswa tuh kelihatan ya. Mereka menemukan suatu daerah kesulitan air bersih. Mereka membuat treatment pengolahannya, desain pengolahannya. Di sana ada sumber mata air yang namun tidak terdistribusikan ke masyarakat. Mereka membuat jaringan perpipaannya, disimulasikan, karena ada keterbatasan ya kalau mahasiswa dalam melakukan riset ya, pendanaannya kan nggak mungkin sampai terimplementasi, paling nggak dia memberikan usulan desain untuk bisa
direalisasikan seperti itu. Bapak, karena sekarang lagi sama Bapak langsung ya, mau nanya nih Pak, ada gak sih Pak salah satu isu sosial yang saat ini sedang menjadi perhatian gitu dari bidang teknik lingkungan, mungkin Bapak bisa menceritakan gitu? Ya, salah satu isu yang sekarang sedang berkembang itu ya terkait carbon stock tadi ya, di bidang teknik lingkungan. Makanya kita ambil langkah yang jelas. Di tahun ini kita akan launching platform digital untuk mengetahui berapa tangkapan karbon yang dihasilkan dari kita melakukan penanaman dan lain sebagainya tadi. Makanya nanti kita juga mengundang para industri ya yang ingin melakukan penanaman, termonitoring, terlaporkan secara jelas dari program-program CSR-nya bisa menggandeng Prodi Teknik Lingkungan Pelita Bangsa. Sehingga selama ini kan yang terjadi ya, mereka concern terhadap carbon stock. Namun mereka melakukan penanaman, setelah ditanam, tanamannya hilang. Mereka nggak tahu berapa nilai carbon stocknya gitu. Makanya kita mengambil langkah yang jelas, kita buat platform digital ya. Kamu mengeluarkan dana untuk penanaman pohon tadi dipantau, bisa dilihat di website-nya nanti. Lalu pertumbuhannya seperti apa, karbon stoknya yang dihasilkan berapa, sehingga bisa dikonversi ke karbon yang mereka hasilkan. Karena sekarang ya tadi itu lingkungan itu bukan hanya sekedar kebutuhan, namun juga lifestyle. Artinya barang-barang yang diklaim ramah lingkungan, diklaim low emission, itu pasti akan menjadi akan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang lebih maju gitu. Misalkan di Eropa itu mungkin orang udah lebih concern ke sana, lebih gitu. maju lagi ya Pak. Lebih maju. Kan Cikarang ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri ya Pak ya, yang tadi Bapak sebutkan. Nah, gimana sih Prodi Teknik Lingkungan itu melihat tantangan lingkungan yang muncul dari aktivitas industri di sini, Pak? Iya, tadi itu ya Mbak ya. Tadi yang saya jelaskan di awal terkait hukum termodinamika 2, kita tidak bisa pungkiri dengan adanya industri itu pasti akan ada hasil samping yang dihasilkan oleh si industri tadi, atau kita sebut sebagai entropi. Kita dari teknik lingkungan sebisa mungkin melakukan meminimalisir melalui teori dan juga praktek yang kita lakukan. Gitu. Artinya ini di case ini kita bisa nih antisipasi dengan hal ini. Seperti itu, sehingga aktivitas yang ada di industri itu bisa kita pecahkan seperti itu. Oke Pak. Nah sekarang kita ngomongin prospek karir ya Pak ya. Mungkin teman-teman sangat penasaran ya tentang prospek karir dari teknik lingkungan ini. Nah mungkin Bapak bisa menyebutkan dan menjelaskan kira-kira bidang apa saja yang bisa diincar oleh lulusannya gitu Pak. Tadi ya saya sempat jelaskan, kalau di pemerintahan kita bisa di Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, dan turunannya yang lainnya. Kalau kita bicara masalah kawasan, kan kawasan ada berapa kawasan di Cikarang ini? Cikarang Kerawang itu, Cibitung itu berapa kawasan yang ada di sini? Banyak sekali ya Pak. Ada kawasan Ejip gitu ya Pak. Ejip, terus Jawa BK, Delta Mas, GIC, KIC, wah banyak sekali itu. Itu bisa jadi pengelola kawasan. Dan bisa di cross check, di situ pasti ada alumni Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Karena alumni kita itu menyebar, Mbak. Di Delta Mas ada, di Jawa BK ada, di KIC ada, di GIIC ada, LIPO ada, MM 2100 ada. Nah, di situ ada. Artinya mereka itu dibutuhkan. Itu tadi di kawasan. Ya. Kalau di industrinya sendiri, pelaku industrinya sendiri, itu di Departemen HSE itu banyak sekali mahasiswa kita juga yang sudah bekerja di HSE tadi, Health Safety Environment Department. Atau dia mau menjadi kontraktor atau konsultan. Jadi di kampus kita itu kan mengajarkan sebagai entrepreneur university ya. Sesuai tagline ya Pak, sesuai tagline. University. Nah, di kontraktor ini ya teman-teman bisa mendirikan perusahaan, bergerak di bidang rekayasa, yang suka di rekayasa atau yang suka di bidang
manajemen ya silahkan bergerak di bidang manajemen. Dan itu pun saya sendiri mempraktekannya gitu. Berarti sangat memungkinkan untuk kita bergerak di bidang entrepreneur juga ya Pak ya? Entrepreneur sangat memungkinkan. Atau kalau yang tertarik di bidang profesional, sebagai konsultan juga bisa. Sebagai konsultan itu ada salah satu SKK kita itu sebetulnya dipecah ya, SKK teknik lingkungan itu ya. Ada SKK infrastruktur lingkungan, SKK terkait pengolahan air minum, pengolahan air limbah, itu ada masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi konsultan itu bisa aja. Dan itu juga saya praktekkan tuh. Kebetulan yang baru-baru ini ya, yang terakhir ini saya ada 3 project di konsultan itu yang tadi yang terkait data center di Tebet. Terus juga pembangunan rumah susun di Balikpapan. Kemarin saya baru pulang dari Kalimantan tuh 2 hari PP. Itu terkait pertek air limbah di Balikpapan. Lalu yang terakhir juga di Purwakarta itu ada kita membuat rancangan sistem drainase yang ideal untuk kabupaten tersebut, seperti itu. Oke, baik Pak. Di antara tadi Pak peluang-peluang kerja yang Bapak sebutkan, mungkin Bapak bisa ngasih tahu nih Pak, bidang industri atau instansi mana yang paling banyak gitu membutuhkan lulusan prodi teknik lingkungan ini? Yang paling banyak di antara yang Bapak sebutkan, mungkin instansi yang sangat membutuhkan itu apa gitu Pak? Ya karena jumlah pelaku industri di Cikarang banyak ya, tentunya pabrik-pabrik itu pasti akan penyerapannya akan lebih banyak gitu. Dari pabrik-pabrik ya? Betul. Karena dia harus ada nih, sekarang itu ada ketentuan pengelola air limbah sendiri di setiap pabrik. Itu POPAL. Terus pengelola air limbah dan pengelola limbah B3. Artinya ada 2 orang di situ, 3 orang, 1 pabrik. Oh, baik. Seperti itu. Dan saingan kita belum banyak. Itu yang menjadi poin plus. Masih potensial sekali. Potensial banget ya Pak ya. Betul. Nah, terus juga pengen tahu nih Pak, kira-kira tantangan terbesar prodi teknik lingkungan ini dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi tren masa depan, masa selanjutnya itu apa Pak tantangannya? Ya, tentunya kita harus selalu aktif ya. Selalu aktif menjawab persoalan-persoalan global yang ada saat ini. Jangan ada isu apa ya kita harus respon dengan cepat gitu sehingga dan responsif ya Pak. Betul, sehingga kita juga update terkait pengetahuan itu. Karena kan ya kalau Mbak Ica tahu ya, tiba-tiba ada COVID. Ya. Itu biar bagaimana COVID itu juga kita pelajari di teknik lingkungan. Oh, itu ada pembelajaran sendiri Pak? Ada pembelajaran sendiri terkait epidemiologinya. Kebetulan Pak Rektor itu kan alumni kesehatan masyarakat ya. Dia expert tuh terkait epidemiologi lingkungan itu. Jadi bagaimana men-tracing persebaran penyakit tadi dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari teknik lingkungan. Seperti itu. Berarti yang tadi Bapak sarankan kita harus aktif dan responsif karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi apa gitu ya Pak. Nah, menurut bayangan Bapak seperti apa potret masa depan profesi teknik lingkungan ini di Indonesia ya Pak khususnya? Potret teknik lingkungan ini di Indonesia ke depannya, saya rasa selama aktivitas industri ini masih ada, teknik lingkungan itu nggak akan ada matinya. Nggak akan ada matinya. Terus digunakan ya Pak ya ilmunya. Bahkan kalau memang teman-teman itu yakin gitu ya, punya skill lebih, nggak menutup kemungkinan ke lembaga internasional. Seperti itu sangat memungkinkan sekali. Gitu. Nah, mungkin ada saran dari Bapak nih Pak, supaya mahasiswa gitu atau generasi muda saat ini supaya mereka peduli terhadap lingkungan. Ya, tentunya dengan mengupdate pengetahuan ya terkait lingkungan, tentunya teman-teman itu kan selalu ingin menginginkan ya kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Betul. Itu hanya ada di teknik lingkungan. Jadi untuk kita memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, selain kita terus melaksanakan kegiatan saat ini, kita juga harus memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan untuk kita peroleh di masa yang akan datang. Salah satunya teknik lingkungan tadi. Betul. Dia mengantisipasi
potensi kerusakan lingkungan yang akan datang melalui manajemen dan rekayasa yang dia lakukan. Oke, dua fokus yang tadi diajarkan di sini ya Pak. Nah, mungkin ada ajakan dari Bapak nih Pak buat adik-adik yang mungkin sekarang masih bingung pilih prodi apa dan mau kuliah di mana. Itu apa ajakan dari Bapak supaya mereka tetap yakin untuk memilih prodi teknik lingkungan? Ya, jadi jangan ragu ya memilih teknik lingkungan. Selain kita berkontribusi untuk kebaikan di alam, tentunya kita juga memberikan amalan jariah karena apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kebaikan juga untuk di masa yang akan datang. Dan tentunya kebaikan yang kita lakukan di masa lalu yang berdampak untuk masa yang akan datang akan memberikan amal jariah yang tidak terputus untuk kita. Wow, jadi itu. Gitu. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang dipelajari di sini tuh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah mendapatkan banyak informasi ini dari Pak Dodi tentang prodi teknik lingkungan. Nah, jadi teman-teman gak usah ragu lagi buat pilih prodi teknik lingkungan ini ya, karena prospek kerjanya sangat banyak, sangat jelas, terus pembelajarannya juga seru banget. Betul. Nah, terus juga di sini juga banyak fasilitas dan pembelajaran yang bisa dirasakan mahasiswa yang baik, banyak manfaatnya ya, banyak baiknya ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sekarang bisa pilih nih prodi teknik lingkungan, jangan ragu lagi karena sekarang kita masih buka nih PMB gelombang 6 ya. Teman-teman pilih nih prodi teknik lingkungan ya, karena akan banyak sekali manfaat yang kalian rasakan saat ini dan kedepannya ya Pak. Oke, sampai jumpa di Bara Podcast selanjutnya. Nah teman-teman mungkin bisa komen di bawah nih, kira-kira teman-teman mau pilih prodi apa yang bakalan dibahas. Oke, see you di episode selanjutnya.